لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah bi wahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Wa qallallahu ta'ala fil kitabihil karim ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah rahimani rahimakumullahu ta'ala jami'an ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di tafsir Ibnu Katsir yaitu surat Ali Imran ayat 18 dan 19, masih di ayat yang kemarin. Di sana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna dinna indallahil islam wa mahtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Telah bersaksi siapa Allah, syahidah telah bersaksi siapa Allah. Anahu sesungguhnya dia, la ilaha tidak ada illa kecuali huwa dia Allah. Wal malaikatu dan para malaikat juga bersaksi. Wa ulul ilmi dan para orang-orang yang diberi ilmu juga bersaksi. Ko imam dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang berdiri bil qist, yaitu dengan keadilannya. Tidak ada Tuhan kecuali dia Allah Al-Azizu yang maha perkasa, Al-Hakim maha bijaksana. Inna dinna indallahil islam, inna dinna sesungguhnya agama indallahi di sisi Allah itu adalah al-islam, Islam. Wama dan tidaklah ikhtilafa mereka dia telah berselisih. Siapa itu alladzina orang-orang yang utul kitab yang telah diberi kitab. Ila kecuali mimba'di dari sesudah ma apa saja ja'a telah datang hum kepada mereka al-ilmu itu ilmu. Bagian itu karena kedengkian bainahum di antara mereka. Wa may yakfur dan barang siapa yang ingkar bi ayatillahi dengan ayat Allah, fa innallaha maka sungguhnya Allah sari'ul hisab yang sangat cepat hisabnya. Kemarin telah kita singgung, sudah sampai pada tafsir syahidallahu annahu la ilaha illa huwa pada penafsirannya. Sekarang hadisnya. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Berarti hadis yang pertama riwayat Imam Ahmad. Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Yazid bin Abdin. Berarti telah menyebutkan kepada kami Yazid bin Abdin. Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Bakiyah bin Walid. Hadatsani telah menyebutkan kepadaku Jubair bin Amru Al-Quraisy dan telah menyebutkan kepada kami Sa'id Al-Ansari an Abi Yahya dari Abu Yahya, yaitu mantan budak dari keluarga Zubair bin Awam. Dari Zubair bin Awam, berarti dari sahabat Zubair bin Awam. Qala berkata Zubair bin Awam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwa dan pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Bukit Arafah, pada saat posisi Rasulullah di Arafah, Rasulullah bersabda, itu tatkala kemudian yaqra'u hadhil ayat, tatkala dia sedang membaca firman Allah ayat ini. Tatkala Rasulullah di Arafah, Rasulullah membaca firman Allah ayat ini.
Itu syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis la ilaha illa huwal azizul hakim. Telah bersaksi yaitu Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya dialah Allah, tidak ada ilah kecuali dia Allah. Dan para malaikat, orang-orang yang telah diberi ilmu juga bersaksi. Dia Allah Subhanahu wa taala yang berdiri dengan keadilannya, tidak ada ilah kecuali dia Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Tatkala Rasulullah membaca ayat itu, lantas kemudian Rasulullah bersabda atau berkata, wa anna ala dzalik minasyahidin ya Rabbi. Wahai Tuhanku, sungguh atas yang demikian itu, atas ayat itu, aku bersaksi, termasuk orang-orang yang bersaksi kepadamu wahai Allah Subhanahu wa taala. Berarti kata Rasulullah tatkala membaca ayat ini, karena di dalam ayat itu kan ditegaskan bahwa Allah bersaksi tidak ada ilah kecuali dia Allah. Lantas yang bersaksi siapa lagi? Malaikat. Kemudian berikutnya orang-orang yang telah diberi ilmu. Begitu kemudian Rasulullah membaca ayat itu, dia berkata, aku juga ya Rasulullah, aku juga ya Allah Subhanahu wa taala terhadap ayat itu termasuk orang-orang yang bersaksi wahai Tuhanku. Artinya seperti ini. Dalam ayat ini mengandung satu pengertian, siapa mereka yang termasuk orang-orang yang bersaksi dalam ayat ini, sehingga Rasulullah SAW menyebutkan seperti itu. Sehingga bisa dikatakan sebagai orang yang bersaksi terhadap ayat ini, yaitu satu, dia mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, yaitu sebagai Rabb, sebagai uluhiyah, sebagai asma wa sifat. Artinya mengakui tauhid secara rububiyah, yaitu maksudnya adalah Allah yang maha mencipta, Allah yang mengatur segalanya. Lantas kemudian beribadah yaitu dalam kategori tauhid uluhiyah, yang dimana ibadah itu tidak diperuntukkan kepada selain Allah. Sekaligus juga bertauhid asma wa sifat. Sehingga tatkala orang itu kemudian bersih dari segala syirik, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang benar, maka itulah disebut sebagai orang yang bersaksi, sebagaimana dari kalimat la ilaha illallah. Artinya persaksiannya akan ditolak. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan ditolak jika kemudian dia memiliki akidah atau keyakinan yang justru bertentangan dengan maksud dan tujuan dari kalimat la ilaha illa huwa. Tidak ada ilah kecuali huwa dia Allah. Oleh karena itulah Rasulullah menyebutkan demikian. Nanti kalau suatu saat kemudian manusia dia berlandaskan tauhid, bersih dari segala syirik, dan dia termasuk orang-orang yang bersaksi terhadap kalimat ini. Sebaliknya, kalau suatu saat kemudian dia mengucapkan kalimat itu sekaligus, atau membaca firman Allah ayat tersebut sekaligus, tetapi kemudian memiliki akidah yang syirik, maka tidak disebut sebagai orang yang bersaksi di depan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya seperti itu. Karena ini berkaitan dengan masalah bersih dari segala syirik, bersih dari segala keyakinan yang membatalkan tauhid. Dan kita tahulah, di kitab-kitab tauhid sudah sering disinggung terhadap permasalahan yaitu tauhid dan apa yang dimaksud, yang dikehendaki di dalam tauhid. Di antaranya adalah membersihkan segala syirik, dan syirik itu kalau kemudian kita merujuk kembali di kitab Fathul Majid sudah banyak disinggung mulai dari bab awal sampai bab akhir yang membicarakan masalah syirik semuanya. Karena kitab Fathul Majid kan membicarakan masalah syirik-syirik semuanya, mulai dari bersih dari jimat, entah itu wujudnya batu, keris, atau mungkin sesaji, atau mungkin jimat tulisan Al-Quran yang ditaruh di sabuk, di peci, atau yang lain-lain. Ini termasuk kategori syirik. Kan dulu pernah disinggung di bab kemudian ada pula tatkala kemudian kita membicarakan dulu di bab Fathul Majid, itu menjauhkan dari semua jenis keyakinan yang sifatnya keyakinan orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah kan banyak memiliki keyakinan, di antaranya itu ghul. Ghul adalah jenis jin yang biasa menampakkan diri di padang pasir. Kalau kita lihat dalam sejarah di kitab Fathul Majid kan ghul adalah setan atau jin yang biasa menampakkan di padang pasir. Keyakinan orang Arab jahiliyah itu terhadap bangsa ghul atau jin ghul itu bisa menyesatkan jalan pulang. Nah,
kalau dalam Islam akidah yang benar, jin itu ada, setan itu ada. Yang kemudian ditolak dari keyakinan jahiliyah itu keyakinan di mana bangsa jin itu bisa menimbulkan sesuatu yang seakan-akan, yang kemudian tidak seharusnya diyakini oleh manusia karena tidak ada landasan dalilnya. Contoh, kalau di Arab hul itu kalau suatu saat menemui manusia di alam mahsyar, di padang mahsyar atau di padang pasir, maka orang jahiliyah meyakini mereka itu keselong atau tidak bisa pulang. Hari ini kalau suatu saat kemudian kita mengarah kepada keyakinan itu banyak di Indonesia, ana setan pocong jerene nang Indoni bajin terus jere sapa. Nah ini keyakinan jahiliyah yang harus ditolak. Ana jerene kalau dia meninggal perawan atau bujang kemudian dikubur, kemudian begitu dikubur malamnya kemudian kita gali, ambil kain moria, kemudian diambil dodol bakso jere lari jere sapa. Ini kan ilmu-ilmu setan, ilmu-ilmu yang pada dasarnya tidak dibenarkan dalam Islam. Dan banyak keyakinan-keyakinan terhadap permasalahan itu. Hari ini kan banyak keyakinan-keyakinan yang mengarah kepada keyakinan-keyakinan yang batil. Kadang-kadang kita mendapati terhadap permasalahan itu sama persis sebetulnya, persis sebagaimana keyakinan orang-orang Arab jahiliyah. Yang diyakini dalam Islam, setan ada, jin ada. Yang tidak dibenarkan dalam Islam, itu pengaruh jin terhadap sisi kehidupan manusia. Kalau suatu saat kemudian ada orang misal ini anak bocah cilik nangis bae, kadang-kadang kan tersugesti oleh keyakinan masyarakat. Oh kayaknya wingi mbok ana sing tunggu nang kae nang sumur. Kayak wingi yang sebenarnya ngerti pocongan nang kono pantesan anak nangis bae, bener kan sampean. Salah, batil. Karena keyakinan seperti keyakinan jahiliyah orang lain dengan hubungannya pocongan sama bocah cilik nangis. Orang-orang hubungannya kemudian pocongan itu kemudian awaknya jadi pacin terus, nggak ada. Yang seperti ini adalah keyakinan alam jahiliyah. Dan ini terkait masalah hal yang seperti itu, kalau kita memiliki keyakinan jenis-jenis seperti itu, kita tidak termasuk orang yang bersaksi, yaitu syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Kemudian kalau seandainya kita lihat di kitab Fathul Majid, ini mengulas saja atau mengulang supaya kemudian kita keingat. Ana mending keyakinan Buma. Buma adalah keyakinan orang Arab jahiliyah terhadap burung hantu. Orang Arab jahiliyah kalau suatu saat mendengar atau melihat atau kemudian hinggap burung hantu di rumah mereka, mereka berkeyakinan kalau seandainya kemudian ada burung hantu hinggap di rumah mereka, nanti ada ahli keluarganya itu yang akan mati. Karena mereka beranggapan burung hantu itu adalah jelmaan dari orang-orang yang mati karena dibunuh. Ini keyakinan jahiliyah. Zaman sekian, biar zaman cilik kunang-kunang jirane kukune wong mati. Kukune siapa? Kan zaman bener itu ya. Kita gitu ya. Dan kemudian muncul pula keyakinan sama persis kayak keyakinan orang jahiliyah. Dan kita sama, ketika ada burung hantu, kita pun sama memiliki keyakinan seperti itu. Oh, kita sama ya. Kalau mulanya dijenengi manuk buntel mayit, kan ya manuk huk, namanya kemudian burung hantu nek bahasa Arab jenengannya Buma. Bahkan bukan hanya Buma, sampai keyakinan-keyakinan yang marah kepada hal terkait permasalahan itu. Sampai jenengan manuk mentang-mentang, ini mentang-mentang mungkin mentang-mentang ada kisah Qabil dan Habil kan dibunuh. Pembunuhan yang pertama kali kan Qabil dan Habil. Lantas tatkala kemudian Habil itu dibunuh oleh Qabil kan bingung menguburnya bagaimana, kan bingung. Lantas Allah memberi syarat dengan burung gagak terbang, lantas kemudian dia membawa bangkai burung lainnya, lantas kemudian burung itu dengan paruhnya, dengan cakarnya, ia garuk-garuk tanah. Lantas kemudian burung gagak yang mati yang dibawa burung itu kemudian dipendam. Oleh karena itulah kemudian Qabil belajar dari itu, cara menguburkan manusia. Oleh karena riwayat itu muncul keyakinan nang masyarakat kita, nek ana burung gagak hitam, ma burung wengi jere bawa isyarat wong mati. Ini yang tidak benar, keyakinan kalau suatu saat seperti itu namanya bentuk keyakinan yang mengotori tauhid terhadap permasalahan hal-hal yang berkaitan dengan masih. Belum lagi masalah tiaroh. Tiaroh kan
Kalau menurut hadis Rasulullah, tiaroh itu syirkun. Tiaroh itu syirik. Tiaroh itu syirik sampai Rasulullah menyebutkan 3 kali. Tiaroh syirik, tiaroh syirik, tiaroh syirik. Bahkan dalam hadis yang lain juga sama menyebutkan seperti itu. Tiaroh adalah isyarat-isyarat tertentu yang diyakini oleh manusia tatkala melihat burung yang terbang, kijang yang lewat, atau hewan-hewan yang ditemui oleh mereka. Ini jenengannya tiaroh. Manuk penjak, sabanang omah, jarana tamu. Tiaroh syirik. Kupu dayuh, jarana panadayo syirik. Ular rangon, ular weling, gak melbu omah, jarana gitu guna syirik. Dan banyak lagi terhadap permasalahan hal yang berkaitan dengan masalah itu. Sampai-sampai kalau suatu saat kita melihat keyakinan yang seperti itu persis seperti zaman jahiliyah. Hari ini banyak keyakinan-keyakinan yang mengarah kepada keyakinan syirik. Artinya kalau kita melihat penjelasan yang dimaksud oleh Rasulullah, termasuk orang yang bersaksi di hadapan Allah terhadap ayat ini adalah dia yang bersih dari segala syirik.